Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1979, Giulio Neymar, seorang ilmuwan Kristen asal Amerika, dikenal luas di kalangan ilmuwan dan sejarawan, berkat ketertarikannya yang mendalam terhadap sejarah agama-agama dunia. Sejak muda, ia selalu terpesona oleh fenomena agama dan sejarah keagamaan. Keinginannya untuk menggali lebih dalam tentang perbedaan dan kesamaan antara agama-agama besar di dunia membuatnya memulai sebuah penelitian ambisius. Dalam pencariannya yang penuh semangat itu, ia memutuskan untuk meneliti makam-makam tokoh agama yang telah meninggal. Giulio ingin mengungkap misteri di balik kondisi jasad tokoh-tokoh besar dalam agama Kristen, Islam, Buddha, dan agama-agama lainnya. Ia percaya bahwa di balik setiap makam terdapat informasi berharga yang bisa mengungkapkan banyak hal tentang fenomena keagamaan dan budaya manusia setelah kematian. Dengan membawa rasa ingin tahu yang tak terbendung dan semangat ilmiah yang tinggi, Giulio mulai merencanakan perjalanan besar untuk meneliti makam-makam tersebut. Ia ingin mencari tahu apakah ada perbedaan yang mencolok antara cara jasad tokoh agama diperlakukan setelah meninggal, dan apa yang bisa dipelajari dari keadaan jasad mereka. Giulio yakin bahwa jawabannya mungkin dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kehidupan, kematian, dan makna spiritual yang terkandung dalam tradisi-tradisi agama besar dunia. Perjalanan Giulio Neymar dimulai dengan mengunjungi berbagai tempat suci di dunia, masing-masing dengan makam tokoh agama yang sangat dihormati. Di Eropa, ia mengunjungi makam-makam pendeta Kristen yang telah lama dikenal, mencoba memahami apa yang terjadi pada jasad mereka setelah berabad-abad dimakamkan. Di Timur Tengah, Giulio meneliti makam para ulama Islam yang dikenal dengan perawatan dan pemeliharaan khusus terhadap tempat peristirahatan terakhir mereka di Asia. Ia berangkat menuju India dan Tibet untuk meneliti makam-makam biksu Buddha yang memiliki tradisi unik dalam memelihara jasad mereka. Di setiap tempat yang ia kunjungi, Giulio dengan teliti mencatat kondisi makam dan jasad tokoh agama yang dimakamkan di sana. Ia berusaha memecah misteri yang berkaitan dengan ketahanan jasad manusia setelah kematian, mempelajari fenomena tubuh yang tidak membusuk atau ditemukan dalam kondisi luar biasa. Apakah ada pola yang menghubungkan cara-cara pemakaman dalam berbagai agama dengan ketahanan tubuh mereka yang telah lama meninggal? Apakah ada hubungan antara ajaran agama dan kondisi fisik para tokoh agama tersebut? Tujuan utama dari misi penelitian ini adalah untuk mencari tahu apakah ada perbedaan mendalam atau pola yang bisa ditemukan dalam cara jasad para tokoh agama besar di dunia diperlakukan setelah mereka meninggal. Giulio berharap penelitiannya akan membawa jawaban yang dapat menjelaskan fenomena yang selalu mengundang perhatian ilmuwan dan sejarawan selama berabad-abad. Selama perjalanannya yang panjang, Giulio Neymar semakin dekat dengan tujuannya untuk mengungkap rahasia di balik makam-makam tokoh agama. Namun suatu hari ia menemui sebuah temuan yang sangat mengejutkan dan membingungkan ketika ia mengunjungi makam-makam tokoh agama Kristen dan Buddha. Di berbagai tempat ia mendapati bahwa hampir semua jasad yang dimakamkan di sana telah hancur. Seiring berjalannya waktu, beberapa makam bahkan hanya menyisakan tulang benulang yang sudah terurai. Sebagiannya lagi sudah lenyap tanpa jejak. Proses pembusukan lama membuatnya tidak menemukan apapun yang dapat bertahan. Proses pembusukan yang alami akibat waktu yang begitu lama membuatnya tidak menemukan apapun yang dapat bertahan. Namun kejutan besar terjadi. Ketika Giulio tiba di makam-makam ulama Islam, ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Jasad-jasad yang dimakamkan di sana masih dalam kondisi sangat utuh, seolah-olah baru saja dimakamkan. Kulit, rambut, dan tubuh mereka masih tampak dengan jelas, hampir tidak ada tanda-tanda kerusakan. Meskipun berabad-abad telah berlalu, beberapa jasad tampak seperti sedang tidur nyenyak, sementara orang lainnya hampir tak terjamah oleh waktu. Giulio terkejut dan bingung karena ia tak dapat menemukan penjelasan ilmiah yang memadai untuk fenomena ini. Tidak hanya satu atau dua makam, namun beberapa makam ulama Islam yang ia teliti menunjukkan kondisi yang sama. Penemuan ini sangat berbeda dengan makam-makam agama lainnya yang ia kunjungi. Giulio menyadari bahwa ada sesuatu yang luar biasa dan tidak biasa di balik fenomena ini. Tetapi, ia kesulitan untuk memahami sebab-sebabnya dengan pengetahuan ilmiah yang ia miliki. Penemuan yang mengejutkan itu segera mengubah arah penelitian Giulio. Ia mulai mempertanyakan mengapa hanya makam-makam ulama Islam yang dapat mempertahankan keutuhan jasadnya begitu lama. Mengapa jasad-jasad tokoh agama dalam tradisi lain tidak memiliki ketahanan yang sama? Apa yang membuat makam-makam ulama Islam berbeda
Dan apakah ada penjelasan ilmiah yang dapat mendukung fenomena ini? Giulio merasa bahwa temuan ini tidak hanya penting, tetapi juga mengandung sesuatu yang lebih dalam. Ia berpikir tentang kemungkinan rahasia tersembunyi yang mungkin ada di balik fenomena ini. Apakah ada kekuatan spiritual yang berperan dalam menjaga keutuhan tubuh para ulama Islam setelah kematian mereka? Ataukah ini hanya kebetulan belaka? Ia merasa terjebak dalam misteri yang terus mengusiknya. Pertanyaan-pertanyaan itu semakin menghantui pikirannya, bahkan mengalihkan fokusnya dari penelitian yang awalnya berpusat pada perbandingan agama-agama. Giulio merasa bahwa ia harus mencari penjelasan lebih lanjut. Meskipun ia telah mengeksplorasi banyak teori ilmiah, ia tahu bahwa penemuan ini jauh melampaui batas pengetahuannya, dan ia harus menggali lebih dalam untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Rasa penasaran yang menggelisahkan hati Giulio setelah penemuannya tentang makam-makam ulama Islam yang masih terjaga keutuhannya membawa dia pada sebuah keputusan penting. Ia merasa bahwa untuk memahami fenomena tersebut, ia perlu menggali lebih dalam tentang Islam, agama yang selama ini hanya ia ketahui secara umum. Giulio merasa terdorong untuk mencari penjelasan yang lebih dalam tentang ajaran-ajaran yang ada dalam agama ini, terutama setelah ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Ketahanan jasad-jasad ulama Islam yang luar biasa dengan tekad untuk mencari jawabannya yang lebih jelas. Giulio mulai meluangkan waktu untuk mempelajari lebih dalam tentang sejarah Islam, ajaran-ajaran dalam Al-Quran serta kisah hidup para nabi dan ulama yang menjadi teladan dalam agama ini. Ia membaca berbagai buku dan literatur yang membahas tentang prinsip-prinsip dasar Islam, mulai dari konsep tauhid, keesaan Tuhan, kewajiban ibadah, hingga hikmah yang terkandung dalam setiap ajarannya. Setiap kali ia menyelami lebih dalam isi Al-Quran dan cerita-cerita Nabi yang penuh makna, hatinya terasa semakin tergerak oleh kedalaman dan kebijaksanaan yang terkandung dalam agama ini. Selain itu, Giulio juga berinteraksi dengan umat Islam di sekitar tempat tinggalnya. Mereka dengan sabar menjelaskan ajaran-ajaran Islam dan memberikan perspektif yang lebih dalam tentang makna hidup, kematian, dan kehidupan akhirat. Giulio merasakan adanya kedamaian yang luar biasa setiap kali ia mempelajari Islam lebih jauh dalam hatinya. Ia mulai menyadari bahwa ajaran Islam memiliki kebenaran yang sangat mendalam dan tidak bisa begitu saja diabaikan. Seiring berjalannya waktu, Giulio semakin terpesona oleh kedalaman ajaran Islam. Ia mulai memahami bahwa Islam bukan hanya sekedar agama, tetapi juga sebuah pandangan hidup yang utuh dan komprehensif. Setiap aspek kehidupan mulai dari ibadah, etika, hubungan manusia dengan Tuhan, hingga interaksi sosial diajarkan dengan cara yang sangat mulia dan harmonis. Konsep tauhid atau keesaan Tuhan yang menjadi inti ajaran Islam membuatnya terkesan karena dalam Islam segala sesuatu kembali kepada satu Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta. Yang lebih menarik bagi Giulio adalah bagaimana Islam mengajarkan nilai-nilai luhur seperti keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Dalam setiap ajaran Islam, ia merasakan adanya upaya untuk menjaga kedamaian dan kebahagiaan umat manusia, baik dalam bentuk hubungan dengan Tuhan maupun sesama makhluknya. Ia mulai melihat bahwa ajaran Islam ini memiliki relevansi yang mendalam tentang kehidupan sehari-hari, yang dapat membantu seseorang menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih penuh kasih. Semakin banyak Giulio belajar tentang Islam, semakin tenang dan damai hatinya. Ia merasa seperti menemukan sebuah pencerahan yang selama ini ia cari-cari. Ajaran Islam memberinya pemahaman yang lebih jelas tentang makna hidup dan kematian, serta bagaimana menjalani hidup dengan penuh makna dan kedamaian. Semua hal ini membuat Giulio merasa bahwa Islam adalah agama yang tidak hanya berbicara tentang kehidupan dunia, tetapi juga memberikan panduan yang sempurna untuk kehidupan akhirat yang kekal. Namun meskipun Giulio semakin terpesona dan tersentuh oleh kedalaman ajaran Islam, ia tidak bisa mengabaikan rasa bingung yang mulai menghantuinya. Sebagai seorang ilmuwan yang rasional dan seorang Kristen yang taat, Giulio merasa kesetiaannya terhadap agama yang selama ini ia anut mulai diguncang. Selama bertahun-tahun, ia telah mempercayai ajaran Kristen sebagai kebenaran hidupnya, dan itu telah membentuk identitas serta pandangannya tentang dunia. Namun, semakin ia mendalami Islam, semakin jelas bagi Giulio bahwa ajaran Islam menawarkan sebuah pemahaman yang lebih luas tentang Tuhan, kehidupan, dan kehidupan setelah mati. Giulio merasa terjebak dalam dilema besar. Di satu sisi, ia tahu bahwa meninggalkan keyakinan lama berarti melepaskan sebagian besar kehidupannya yang telah ia kenal selama ini. Namun di sisi lain,
kebenaran yang ia temukan dalam Islam semakin sulit untuk diabaikan. Pengetahuan ilmiah yang ia miliki tampaknya sejalan dengan pemahaman Islam yang lebih mendalam tentang kehidupan dan kematian. Giulio merasa semakin bimbang antara tetap mempertahankan kepercayaan Kristen yang telah ia jalani selama ini atau mengikuti kebenaran yang semakin jelas di matanya yang ia temukan dalam ajaran Islam. Pencarian Giulio untuk memahami Islam akhirnya mengarah pada penemuannya yang sangat penting dan menyentuh jiwanya. Ia menyadari bahwa dalam Islam ajaran tentang kehidupan setelah mati dan perawatan tubuh jenazah sangatlah jelas. Hal ini bukanlah hanya sekedar teori atau filosofi, tetapi benar-benar tercermin dalam praktik sehari-hari umat Islam. Ketika ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, makam-makam ulama yang jasadnya masih terjaga keutuhannya, meskipun telah berabad-abad lamanya. Ia menyadari bahwa umat Islam memiliki pemahaman sangat mendalam tentang kehidupan dan kematian yang tidak hanya berfokus pada dunia fisik, tetapi juga pada dimensi spiritual yang lebih tinggi. Dalam Islam, tubuh jenazah diperlakukan dengan penuh kehormatan karena tubuh tersebut dianggap sebagai amanah dari Allah. Giulio akhirnya mengerti bahwa jasad ulama Islam yang tetap utuh adalah bukti kebesaran kekuasaan Allah. Allah menjaga tubuh-tubuh mereka menjadi saksi atas perjuangan dan pengabdian mereka selama hidup. Temuan ini menyentuh hati Giulio secara mendalam, dan ia menyadari bahwa ini adalah salah satu aspek kebenaran yang tidak bisa disangka. Seiring berjalannya waktu dan semakin dalamnya Giulio mempelajari ajaran Islam, ia merasakan kedamaian yang luar biasa dalam hatinya. Sebelumnya, kedamaian dalam agama Kristen, tetapi kini ia merasa bahwa Islam memberinya jawaban lebih mendalam dan lebih jelas atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidupnya. Giulio mulai merasakan kedekatan dengan Allah yang lebih nyata, dan dia merasa hidupnya menjadi lebih bermakna. Ia menyadari bahwa Islam memberikan panduan hidup yang sempurna, mulai dari bagaimana berhubungan dengan Tuhan, bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh kasih sayang, hingga bagaimana mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Hatinya kini penuh dengan rasa syukur dan kepasrahan karena ia merasa bahwa hanya dengan Islam ia dapat menemukan kedamaian yang sejati. Giulio merasa bahwa Islam memberikan jawaban terhadap pencariannya selama ini. Jawaban tentang makna hidup, kematian, dan tujuan sejati manusia di dunia ini. Dalam Islam, ia menemukan kedamaian yang lebih dari sekedar ketenangan, tetapi sebuah kedamaian yang melibatkan pemahaman dan keyakinan mendalam tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Rasa kedamaian ini membimbing Giulio untuk menemukan tujuan hidupnya yang sebenarnya. Suatu hari setelah selesai menjalani serangkaian wawancara dengan para reporter mengenai penelitiannya yang mendalam tentang makna makam tokoh agama, Giulio merasa ada sesuatu yang lebih besar yang perlu ia bagikan kepada dunia. Saat itu ia teringat akan perjalanan panjang yang telah ia jalani dalam mencari kebenaran yang tidak hanya terbatas pada penelitian ilmiah semata. Dengan hati yang penuh keyakinan dan keputusan yang sudah bulat, Giulio berdiri di hadapan kamera tanpa rasa ragu. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lantang dan jelas. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua yang ada di sekitar Giulio termasuk para reporter dan kru yang menyaksikan peristiwa tersebut terkejut mendengar pernyataan yang begitu mendalam dan mengubah arah hidupnya. Keputusan Giulio untuk mengucapkan syahadat di hadapan publik menjadi momen yang mengejutkan dunia. Setelah mengucapkan syahadat, Giulio dengan tenang dan penuh keyakinan menjelaskan kepada dunia mengenai perjalanan spiritual yang membawanya ke keputusan besar ini. Ia tidak hanya berbicara tentang makam dan penelitiannya, tetapi juga tentang pencarian jati diri dan kebenaran yang lebih dalam. Giulio menjelaskan bahwa penelitian yang ia lakukan tidak hanya bertujuan untuk mengungkap fenomena ilmiah, melainkan juga sebagai jalan untuk menemukan jawaban atas keresahan hatinya tentang hidup dan juga mati. Dalam perjalanan ini, ujar Giulio, saya menemukan bahwa Islam adalah agama yang memberi saya jawaban yang penuh dengan kedamaian. Islam memberi saya pengetahuan dan keyakinan yang selama ini saya cari tentang hidup, tentang kematian, dan tentang hubungan saya dengan Tuhan. Islam adalah agama yang benar yang memberikan jawaban atas semua pertanyaan saya tentang kehidupan dan kematian. Saya merasa damai yang luar biasa dalam ajaran-ajarannya, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa saya temukan di tempat lain. Dengan penuh keyakinan, Giulio menyampaikan bahwa Islam bukan hanya sebuah agama, tetapi cara hidup yang memberikan kedamaian dan petunjuk hidup yang sempurna. Kata-katanya menyentuh banyak orang, membuka mata mereka untuk melihat Islam dengan perspektif yang lebih mendalam. Tindakan Giulio mengucapkan syahadat di hadapan banyak orang mengejutkan banyak pihak, terutama masyarakat Kristen yang mengenalnya.
Julio yang sebelumnya dikenal sebagai ilmuwan Kristen yang taat kini telah membuat keputusan yang mengubah hidupnya dan bisa dikatakan mengubah pandangan banyak orang tentang dirinya. Reaksi publik terhadap keputusannya sangat beragam. Sebagian besar orang terutama yang berada dalam komunitas Kristen merasa terkejut dan bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Julio yang dulu begitu teguh dalam kepercayaannya kini memilih jalan yang berbeda. Beberapa di antaranya merasa kehilangan, sementara yang lain merasa kecewa atas perubahan keyakinan yang begitu drastis. Namun, di sisi lain banyak orang mulai tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang Islam. Keputusan Julio untuk berbicara terbuka tentang alasan di balik keputusannya membuat banyak orang penasaran dan ingin tahu lebih banyak. Beberapa bahkan mempertimbangkan untuk mempelajari ajaran Islam. Terinspirasi oleh ketulusan dan keyakinan yang ditunjukkan oleh Julio, keberanian Julio untuk berbicara tentang pengalamannya membuka pintu bagi dialog yang lebih terbuka dan saling memahami antara agama-agama, dan banyak yang mulai menanyakan lebih banyak tentang apa yang menyebabkan Julio memutuskan untuk meninggalkan agama lamanya demi mengikuti ajaran agama yang ia anggap sebagai kebenaran sejati. Setelah kejadian besar itu, Julio kembali ke Brasil dengan perasaan campur aduk antara kebingungan dan keyakinannya yang mendalam terhadap keputusan besar yang baru saja ia buat. Namun, keputusannya untuk memeluk Islam segera menarik perhatian media internasional. Berita tentang Julio Neymar yang sebelumnya dikenal sebagai ilmuwan Kristen yang taat, kini memeluk Islam menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, terutama ke Brasil, tanah kelahirannya. Di Brasil, Julio menjadi sorotan utama banyak orang mulai penasaran tentang alasan di balik perubahannya dan bagaimana perjalanan spiritualnya membawanya ke keputusan untuk memeluk Islam. Masyarakat Brasil yang dulu tidak terlalu familiar dengan Islam mulai terbuka dan ingin mengetahui lebih dalam. Para jurnalis dan pembicara publik meminta Julio untuk berbagi cerita mengenai perjalanannya, dan ia dengan senang hati menceritakan pengalamannya yang mengarah pada pencarian jati diri dan kebenaran yang akhirnya ia temukan dalam ajaran Islam. Kisah Julio Neymar menginspirasi banyak orang di Brasil untuk mulai mempelajari Islam. Seiring waktu, semakin banyak masyarakat Brasil yang mulai tertarik untuk mencari tahu lebih dalam tentang agama yang dulu tidak mereka pahami dengan baik. Banyak yang merasa tergerak dan terinspirasi oleh perubahan hidup Julio, dan beberapa di antaranya mulai melakukan pencarian spiritual mereka sendiri. Julio menjadi simbol keberanian untuk mengikuti kebenaran. Bahkan ketika itu, Julio berarti meninggalkan keyakinan lama. Setahun setelah keputusannya memeluk Islam, Julio Neymar semakin mendalami ajaran agama yang baru ia peluk. Meskipun telah mengubah hidupnya dengan menerima Islam dengan sepenuh hati, Julio merasa bahwa perjalanan spiritualnya baru saja dimulai. Setiap hari ia semakin terinspirasi untuk mempelajari lebih dalam tentang ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan hadis, serta sejarah Islam. Ia tidak hanya memfokuskan diri pada aspek-aspek ritual, tetapi juga pada pemahaman mendalam mengenai kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, serta bagaimana Islam menawarkan solusi untuk kehidupan dunia dan akhirat. Julio merasa bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga cara hidup yang utuh dan memberikan ketenangan sejati. Ia menemukan kedamaian dalam ibadah, dalam hubungan dengan Allah, dan dalam cara Islam mengajarkan untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Dalam hatinya ia merasa punya tanggung jawab untuk berbagi kebenaran ini dengan dunia, terutama setelah menyaksikan sendiri betapa Islam dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan seseorang. Dengan semangat yang baru, Julio memutuskan untuk memulai dakwah. Ia tahu bahwa sebagai seorang ilmuwan yang dikenal luas, suaranya akan didengar. Julio mulai melakukan perjalanan ke berbagai kota di dunia untuk menyebarkan kebenaran Islam. Setiap kali ia berbicara, ia berbagi kisah perjalanan spiritualnya, bagaimana ia menemukan Islam melalui penelitian ilmiah, penemuan makam-makam para ulama Islam, dan bagaimana penemuannya itu membuka hatinya untuk menerima agama ini. Ia menceritakan tentang kedamaian yang ia rasakan setelah memeluk Islam dan bagaimana ia merasa lebih dekat dengan Tuhan dan kehidupannya yang penuh makna. Julio tidak hanya berdakwah di negara-negara dengan populasi muslim yang besar, tetapi juga di negara-negara barat dan kota-kota besar di dunia, di mana pemahaman tentang Islam masih sangat terbatas. Di setiap kota yang ia kunjungi, Julio menyampaikan pesan Islam dengan cara yang rasional dan penuh kasih. Ia sering mengadakan ceramah, pertemuan, dan diskusi terbuka, mengundang orang-orang dari berbagai latar belakang untuk datang dan mendengarkan cerita serta ajaran Islam. Di kota-kota besar seperti New York, London,
dan Paris banyak orang yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang Islam. Setelah mendengar kisah Giulio, ia berbicara tentang betapa Islam menekankan pentingnya kedamaian, kasih sayang, dan keadilan sosial yang resonan dengan banyak orang yang mulai mempertanyakan nilai-nilai dalam kehidupan modern. Giulio menyampaikan bahwa Islam memberikan pandangan yang jelas tentang kehidupan, kematian, dan tujuan hidup yang sejati. Sebagai seorang ilmuwan yang memiliki kredibilitas, Giulio mampu menjangkau audiens yang lebih luas dan membuka pikiran mereka. Banyak orang yang sebelumnya ragu atau bahkan skeptis tentang Islam mulai mempertanyakan dan mengubah pandangan mereka setelah mendengar cerita Giulio. Ia tidak hanya membawa pesan spiritual, tetapi juga memperkenalkan Islam sebagai agama yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan rasionalitas. Dengan setiap langkah yang ia ambil, dakwah Giulio mulai membuahkan hasil. Tidak hanya di kota-kota besar, tetapi di desa-desa dan komunitas-komunitas kecil, semakin banyak orang yang tertarik untuk mempelajari Islam. Giulio menjadi simbol keberanian dan mencari kebenaran, tidak takut untuk menghadapi tantangan, dan terbuka untuk menerima perubahan yang datang dengan iman. Keputusannya untuk menyebarkan dakwah membuatnya tidak hanya dikenal sebagai seorang ilmuwan, tetapi juga sebagai seorang dai yang menginspirasi banyak orang untuk memeluk Islam. Giulio kembali ke Brasil dengan semangat yang semakin tinggi dan banyak orang yang mulai tertarik untuk mempelajari lebih dalam. Giulio mendirikan lembaga pendidikan Islam yang pertama di Brasil yang bertujuan untuk mengajarkan masyarakat Brasil mengenai Islam secara lebih mendalam dan objektif. Lembaga ini menjadi tempat di mana orang-orang dari berbagai latar belakang bisa belajar tentang agama Islam, memahami ajaran-ajarannya yang benar, dan merasakan kedamaian yang sama seperti yang dirasakannya. Kelas-kelas pendidikan yang dibuka oleh Giulio tidak hanya mengajarkan Al-Quran dan hadis, tapi juga ilmu pengetahuan Islam yang telah terbukti di dunia ilmiah, seperti matematika, astronomi, dan kedokteran yang pernah berkembang pesat pada masa kejayaan Islam. Giulio berusaha menunjukkan bahwa Islam tidak hanya relevan dengan kehidupan spiritual, tetapi juga dapat menjadi sumber inspirasi dalam berbagai aspek kehidupan. Perjalanan dakwah Giulio Neymar tidak hanya mengubah dirinya sendiri, tapi juga mengubah banyak orang di seluruh dunia. Ia menjadi simbol perubahan, penghubung antara ilmu pengetahuan dan agama, serta bukti nyata bahwa pencarian kebenaran tidak mengenal batasan agama, ras, atau latar belakang. Dengan semangatnya yang tak kenal lelah, Giulio terus menyebarkan pesan Islam dengan penuh kasih. Hingga akhirnya ribuan orang yang sebelumnya tidak mengenal Islam memutuskan untuk memeluk agama ini, dan dunia mulai melihat Islam dari perspektif yang lebih luas dan terbuka. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.